Perkenalkan, nama saya Albi Halim. Jadi kali ini saya akan menjelaskan lab 3. Jadi lab 3 itu berisi tentang panduan ya, atau seperti manual book gitu. Di Linux kalau manual booknya namanya man. Jadi di sini manual book itu adalah kayak tata cara pengerjaan. Jadi cara harus menjalankan programnya itu Linuxnya itu seperti apa gitu. Kalau contohnya, kalau seperti misalnya kita awal-awal beli handphone pasti ada buku manualnya, petunjuk untuk menjalankan handphone. Jadi di sini di lab 3 seperti itu ya. Jadi kita akan belajar tentang manual. Jadi man itu adalah manual. Jadi di sini seperti biasa, sebelum kita memulai labnya kita disuruh untuk memasukkan perintah lab start help preview di sini ya. Lab start help preview. Di sini akan mengerunning labnya. Ini sedikit makan waktu, tidak apa-apa, tunggu dulu. Nah, jadi manual itu seperti itu. Jadi di Linux itu dia sebenarnya mudah dipahami karena dia juga memiliki manual booknya sendiri. Nah, di sini sudah jalan. Di sini kita awal-awal kita bikin filenya dulu ya. Di sini cara bikinnya touch. Di sini kita ikutin saja untuk nama filenya mytax.tnt. mytax.txt. Nah, kemudian kita echo ini jadi adalah untuk menyimpan perubahan pada directory file kita. Jadi di sini kita masukin saja di sini Albi Halim lab 3. Nah, kemudian untuk mengarahkan perubahannya itu ke file tadi nih, file mytext itu kita menggunakan tanda panah ke kanan sebanyak 2 kali. Seperti ini. Seperti yang ada di perintahnya. Kemudian masukkan nama file. Kemudian di sini kita masukkan ls. Jadi ls itu adalah untuk melihat isi directory file yang telah kita buat tadi. Nah, kemudian di sini kita disuruh masukkan untuk perintah chat. Jadi chat itu adalah untuk menampilkan keseluruhan. Nah, jadi di directory file kita itu ada apa saja isinya, seperti ini. Menggunakan chat. Nah, seperti ini. Jadi di dalam teksnya itu ada ini ya, ada download tadi ini. Jadi itu untuk keseluruhan isi filenya. Kemudian di sini kita disuruh untuk mencari halaman manual berisi hostname. Jadi di sini kita masukkan dulu perintahnya man, maka hostname. Nah, jadi di sini hostname show or set the system hostname ya, sama seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita untuk kita di sini disuruh membuka halaman manual hostname untuk menampilkan semua fkdn ini. Jadi perintahnya main hostname. Nah, sudah seperti ini. Di sini kita disuruh cari untuk cara perintah yang untuk menampilkan si fkdn-nya itu. Di sini kita scroll terus. Nah, di sini ada ya untuk min a itu all fkdns. Jadi itu untuk perintah yang menampilkan semua fkdn itu menggunakan strip a besar. Jadi di sini untuk keluar dari halamannya kita klik aja di sini Q. Nah, di sini kita masukkan hostname min a tadi ya, yang sudah kita cari di manual booknya. Di sini hostname min a, kita arahkan ke directory file kita.
Nah, setelah seperti ini kita untuk menampilkan yang tadi sudah kita bikin itu yang FTDN itu, kita jalankan perintah chat kembali, chat. Nah, sepertinya tadi yang pertama itu kan kita bikin Albi Halim lab 3, kemudian yang kedua itu kita disuruh untuk menampilkan FTDN-nya melalui perintah min a ini, yang sudah ada ya. Kemudian berikutnya kita disuruh untuk mencari manual tentang tanggal. Jadi manualnya manual date ya. Nah, di sini kita disuruh untuk menampilkan tanggal waktu yang dijelaskan oleh string. Nah, jadi di sini untuk perintahnya min d date string. Di sini langsung kita quit saja. Kita masukkan untuk perintahnya date min d, date min d Januari 2025. Kemudian plus persen s, kita arahkan ke directory file kita. Nah, untuk membuka filenya kembali, untuk menampilkan file isi filenya kembali, kita menggunakan chat my text ini ya. Chat .txt. Nah, jadi di sini untuk tanggalnya masih dalam bentuk waktu. Nah, kemudian di sini kita disuruh perintahkan untuk mengubah dari jumlah detik menjadi memperoleh menjadi tanggal. Caranya adalah date. Nih, pokoknya kita ikuti perintah ini, jadi dia akan berubah menjadi dalam bentuk tanggal. Ini kan masih dalam bentuk waktu gini, jadi sulit dibaca ya. Untuk masih dalam bentuk angka, jadi sulit untuk dibaca. Langsung aja kita ubah di sini perintahnya date, kemudian sama dengan kemudian ini 173568. Nah, di sini untuk tadi kan sebelumnya dalam bentuk masih angka, sulit untuk dibaca. Nah, di sini sudah berhasil kita ubah menjadi dalam bentuk tanggal ya, dalam bentuk tanggal. Kemudian di sini kita disuruh untuk mengecek menampilkan mode Linux dan mencari buku manualnya. Jadi di sini kita tampilkan ini, cari halaman manual dari perintah mengidentifikasi mode Linux. Jadi di sini Linux. Nah, isi bentar. Nah, di sini kita harus masukkan kegiatan force di sini. Jadi dia kayak seperti memaksa begitu untuk masuk ke ini. Get the current mode of Linux. Nah, di sini sama seperti di sini. Tadi kita udah buka buku manualnya. Kemudian kita gunakan kegiatan force perintah untuk mendapatkan mode Linux. Kemudian kita tambahkan ke directory file yang tadi kita buat. Jadi di sini untuk perintahnya get force. Kemudian kita seperti biasa kita arahkan ke directory file kita, my.txt. Ini kemudian kita cek ya untuk menampilkan apakah perubahannya berhasil. Nah, kalau sudah berhasil dia akan di directory file kita akan muncul tulisan end forging ya. Ya seperti kalau diterjemahkan itu artinya seperti memaksa gitu. Kemudian di sini kita disuruh untuk membuka halaman manual perintah tersebut man. Nah, jadi di sini kita membuka manual man dan disuruh untuk mempersiapkan halaman manual untuk dicetak. Jadi di sini man. Nah, sudah masuk di sini, kita cari perintahnya adalah man tibas ini ya. Nah, di bawah dia. Nah, di sini.
Jadi untuk format halaman manual untuk bash ke dalam format rough atau graph default. Jadi dia di sini untuk halaman manual untuk dicetak. Di sini langsung saja kita klik. Kita masukkan perintahnya. Jadi di sini echo man di bash. Kemudian L I R, ini harus sedikit teliti ya. S, kemudian kita arahkan ke directory file kita txt. Kemudian kita cek kembali untuk file kita dengan chat. Jadi chat ini fungsi untuk menampilkan directory file kita. Nah, di sini ya, jadi untuk dia sudah dicetak filenya di man di bash itu. Nah, ya seperti itu ya. Kemudian sepertinya kita sudah selesai. Kemudian kita di sini untuk mengevaluasi ada apa saja yang salah tadi. Kita di sini memasukkan perintah lab grade health review. Itu tandanya untuk penilaian ya, atau review lah. Seperti ini. Lab grade health review. Nah, di sini sudah pas semua ya, atau pass itu artinya sudah selesai. Ini pass tadi ya, ini totalnya jadi sudah kita selesaikan. Nah, jadi untungnya tidak ada yang salah ya. Kemudian di sini untuk mengakhiri labnya kita seperti biasa di sini lab finish. Tunggu. Jadi kira-kira begitu saja untuk pengerjaan lab 3 tentang manual di Linux. Terima kasih telah menyaksikan.